kelompok 2 akan mempresentasikan tentang paket taman bermain yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Saya Siti Fatima dengan NIM akhir 016. Saya Aisyah Musadi dengan NIM akhir 032. saya Anggun Janarsari Setiadi dengan NIM akhir 034. Saya Lia Tunisa dengan NIM akhir 037. Saya Friska Olivia dengan NIM akhir 041. Saya Dini Hairani dengan NIM akhir 078. Cekidot. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari taman bermain dan deskripsi dari segi ukurannya. Dari segi deskripsi, taman ini diberi nama dengan Taman Pelangi yang ditujukan untuk anak usia dini, khususnya anak dengan rentan usia 3 sampai dengan 8 tahun. Taman ini dirancang untuk memberikan kesempatan dan pengalaman untuk anak dalam bermain dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya dari segi ukuran, taman ini dirancang untuk memiliki luas kurang lebih 300 meter persegi yang ditujukan sebagai aksesibilitas anak dalam bermain, sehingga anak dapat bermain dengan nyaman, bebas, dan leluasa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari segi kelengkapan komponen taman bermain, dari segi vegetasi dan dari segi permukaan area taman. Dari segi kelengkapan komponen dalam maket Taman Pelangi ini sudah dilengkapi dengan pagar mati dan pagar hidup. Pagar hidup di sini diberikan 2 jalur. Untuk jalur pertama untuk keluar masuk anak ke taman bermain, kemudian jalur kedua digunakan untuk keluar masuk anak ke area istirahat. Yang kedua, dari permukaan taman bermain dibagi menjadi 2 jenis alas, yaitu untuk di area aktif menggunakan karet IPDM yang cukup dalam menahan panas dan air, serta saat anak bermain perosotan, anak akan tetap aman dan tidak sakit karena jika jatuh sebab alas IPDM ini berbahan karet sehingga empuk. Untuk alas kedua menggunakan rumput sintetis, yang mana rumput di sini lebih memiliki kelebihan dibandingkan dengan rumput asli dari segi harga, perawatan, dan keamanannya. Selain itu, di area yang menggunakan alas ini digunakan untuk tempat bermain sepak bola mini dan tempat bermain bak pasir yang nyaman untuk digunakan anak untuk bermain. Untuk yang terakhir ada dari segi vegetasi. Dari segi vegetasi, taman bermain ceria ini terdapat rumput-rumputan sebagai penambah keestetikan dari taman bermain ini, dan pohon beringin dan pohon ule yang diletakkan di luar pagar karena sebagai peneduh dan keestetikan juga. Diletakkan di luar pagar karena alas yang akan digunakan di dalam taman bermain ini beralaskan karpet, sehingga penanaman vegetasi lebih bagus bila diletakkan di luar pagar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip keamanan, prinsip kesehatan dan kebersihan, dan prinsip kesesuaian dengan usia perkembangan anak. Yang pertama, prinsip keamanan. Terdapat pengawasan. Yang pertama yaitu pada taman bermain kami terdapat beberapa kursi untuk orang tua yang mengawasi anak selama bermain. Kursi-kursi tersebut terletak di area sekitar taman bermain bagian luar pagar, sehingga orang tua tidak perlu masuk ke dalam area bermain, namun masih bisa menjangkau dan mengawasi anak. Dan yang kedua, kandungan bahan alat main luar ruang. Penggunaan cat dan bahan pada area bermain, kami menggunakan bahan cat yang aman untuk anak dan alat yang digunakan sudah disesuaikan dengan keamanan anak. Lalu untuk alas taman bermain terbuat dari bahan karet EPDM yang merupakan alas bermain terbuat dari bahan yang empuk dan eco-friendly, serta rumput sintetis yang didesain agar anak dapat bermain dengan aman dan nyaman. Yang kedua, prinsip kesehatan dan kebersihan. Yang pertama, kebersihan. Pada taman bermain kami disertai fasilitas berupa tempat sampah yang tersebar di sekitar area bermain dan mampu dijangkau oleh semua pengunjung, sehingga kebersihan area bermain tetap terjaga. Yang kedua, polusi. Area taman bermain kami dilengkapi dengan banyak vegetasi berupa pohon di sekitar area bermain, sehingga anak tidak terlalu terpapar polusi udara ketika ia bermain. Yang ketiga, P3K. Pada area bermain kami disertai
merupakan peralatan P3K yang dijadikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pemberian pertolongan pertama untuk perawatan darurat apabila terdapat korban kecelakaan. Yang keempat, APAR atau alat pemadam api ringan. Pada area bermain kami terdapat alat pemadam api ringan atau fire extinguisher yang merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Alat tersebut digunakan sebagai penanganan pertama apabila terjadi kebakaran pada area bermain. Prinsip kesesuaian dengan usia perkembangan anak. Pada area taman bermain kami, seluruh fasilitas permainan yang ada telah disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui ukuran alat permainan yang disesuaikan dengan ukuran tubuh anak. Di sini saya akan menjelaskan prinsip estetika, ramah anak, dan menyatu dengan alam. Jika dilihat dari prinsip estetika, market ini sudah memenuhi unsur yang ada di dalam prinsip estetika, seperti ada unsur garis pada bagian pangga, papan, dan bagian sebelah sini. Lalu bentuknya yang sederhana dan aman, serta warna yang tidak mencolok di mata. Selanjutnya ada prinsip menyatu dengan alam. Market ini sudah memenuhi prinsip menyatu dengan alam, yang mana hal ini diperlukan untuk menjadi sumber belajar bagi anak. Pada market terdapat 2 pohon yang berfungsi sebagai penuduh untuk orang tua mengawasi anak saat bermain. Lalu ada area rumput yang dapat digunakan untuk bermain bola dan bermain pasir. Selanjutnya ada prinsip ramah anak. Market ini memiliki pagar pembatas yang berfungsi memberikan pengamanan bagi anak. Lalu terdapat kursi di dekat pagar pembatas yang berguna sebagai tempat orang tua dalam mengawasi anak saat bermain. Lalu menggunakan alas karpet IPDM sehingga aman apabila anak terjatuh di area tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan media dan perlengkapan area bermain luar ruang. Jenis alat bermain luar ruang dapat dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama ini ada alat bermain permanen atau fixed equipment, di mana alat bermain permanen adalah alat-alat bermain yang sudah dipasang secara tetap dan tidak dapat dipindah-pindah. Nah, yang pertama ada peralatan panjatan. Di sini tersedia panjatan datar, panjatan lengkung, dan juga panjatan jala. Kemudian yang kedua ada jungkat-jungkit atau jigsaw. Jadi jungkat-jungkit ini terdiri dari papan dengan kursi di setiap ujungnya, ditopang di tengah oleh titik tumpu. Di sini juga tersediakan demi keamanan anak. Lalu yang ketiga ada seluncuran. Seluncuran dapat sebagai alat bermain tunggal atau yang menyatu dengan alat mainan yang lain. Nah, di Taman Bermain Pelangi, seluncuran yang tersedia adalah seluncuran yang menyatu dengan alat mainan lain dengan bentuk seluncuran lurus. Yang keempat, di sini ada ayunan. Di Taman Pelangi tersedia 2 jenis ayunan, yaitu ayunan untuk anak usia 1-3 tahun atau toddler yang harus menggunakan sandaran, dan terdapat ayunan untuk anak usia 4-5 tahun. Kemudian di sini ada terowongan. Kemudian ada bank sensori luar ruang yakni bak pasir. Nah, kemudian yang kedua ada alat bermain yang dapat dipindahkan. Alat main ini mendukung kegiatan bermain luar ruang yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Di taman bermain ini tersedia hula hoop, alat bermain lompat tali, gawang mini dan sepak bola, serta papan titian yang dapat dipindah-pindah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan penataan luar ruangan. Penataan area bermain luar ruang dibagi menjadi 2, yaitu aksesibilitas dan pembagian zona. Pada aksesibilitas, kami sudah menyiapkan paving blocks berguna untuk memberikan informasi perjalanan bagi anak tunanetra. Jadi anak dapat berjalan mengikuti paving blocks untuk bermain permainan. Namun kekurangannya paving blocks yang kami sediakan hanya sampai ayunan, tidak ke semua permainan. Untuk pembagian zonanya, taman ini dibagi menjadi 2, yaitu area aktif
dan tempat istirahat, di mana anak setelah bermain dapat beristirahat di area istirahat. Dan area aktif, anak bermain permainan di area aktif. Sekian penjelasan